Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan bagian-bagian dari tumbuhan alpukat. Perkenalkan, saya Siti Wahyu Putri Meghandayani, NIM 21125216 bersama dengan saya Roisa Zakia Zahra, NIM 211252164. Ini adalah pohon alpukat. Akar atau radiks. Akar alpukat ini dikenal sebagai tanaman dengan biji berkeping dua atau dikotil, dan sistem perakarannya adalah akar tunggang. Pada akar alpukat memiliki panjang bisa mencapai 5 bahkan sampai 10 meter atau lebih. Keanekaragaman panjang akar tersebut juga bergantung dari varietas tanaman alpukat. Akar alpukat ini memiliki fungsi utama, yakni menyerap air dan zat-zat hara yang berasal dari dalam tanah. Selain itu, akar ini juga berfungsi untuk menopang tegaknya batang alpukat agar tetap berdiri kokoh. Kaulis atau batang. Batang alpukat memiliki tekstur berkayu atau lignosus, berkambium, dan berbentuk bulat atau teres. Hal ini yang mencolok dari batang ini adalah warna coklatnya, sehingga banyak dimanfaatkan sebagai pewarna coklat. Batang alpukat memiliki percabangan yang banyak. Percabangan tersebut berfungsi sebagai tempat melekatnya daun alpukat. Percabangan monopodial artinya bisa dibedakan antara batang utama dan percabangannya. Ranting tanaman alpukat memiliki rambut-rambut halus pada permukaannya. Ini adalah daun dari alpukat. Daun ini termasuk daun tunggal atau folium simplex. Bentuk daunnya yang jorong disebut juga dengan ovulis sampai membentuk bulat telur atau ovalis. Ini adalah pangkal daun. Pangkal daunnya membentuk runcing atau acutus dan tepi daunnya rata atau integer. Ujung daunnya meruncing atau acuminatus. Ini adalah tangkai daun atau petiolus. Dan ini tadi adalah pangkal daun, ini ujung daun. Dan ini yang agak tebal adalah ibu tulang daun atau costa. Ini yang menyirip adalah anak tulang daun atau nervi. Di antara dua anak tulang daun terdapat daging daun atau interferium. Ini semua adalah helai daun atau lamina. Dan di sini terdapat daun penumpu. Ini yang kecil itu namanya daun penumpu atau stipula interpetiolaris. Daun penumpu yang berlekatan menjadi satu terdapat di dalam ketiak daun. Ini terdapat di dalam ketiak daun. Ini pertulangannya menyirip atau disebut penny nervis. Ibu tulang daun dan urat-urat daun tampak jelas pada bagian permukaan bawah daun. Bisa dibedakan ya antara permukaan bawah daun dan permukaan atas daun. Permukaan bawah daun itu lebih kasar dan warna daunnya hijau hingga coklat atau coklat keunguan seperti ini. Daun ini tidak berbau dan rasanya pahit. Epidermis pada bagian bawah daun lebih banyak mengandung klorofil daripada epidermis bagian atas. Jika klorofil daun berada di permukaan atas, maka akan terjadi penguapan, bukan lagi penyerapan cahaya matahari. Bunga atau phlox.
Bunga dari tanaman alpukat ini termasuk bunga majemuk dengan kelamin ganda atau bunga biseksualis, yaitu dalam satu bunga terdapat dua kelamin, yaitu kelamin jantan atau agresium dan kelamin betina atau gynoecium. Maka bunga alpukat merupakan bunga lengkap dan sempurna. Organ jantan terdiri dari benang sari dan kepala sari. Organ betina terdiri dari stigma, tangkai stigma, dan ovarium. Bunga alpukat tersusun dalam malai yang muncul di ujung ranting. Malai berbentuk payung menggarpu dan bercabang banyak. Alpukat mempunyai perilaku pembungaan yang disebut sinkronous dikogami. Bunga yang sama akan mekar 2 kali dalam waktu 2 hari, dengan fungsi yang berbeda pada masing-masing saat mekar. Pada saat bunga mekar pertama berfungsi sebagai bunga betina atau stigma reseptif untuk menerima serbuk sari. Pada fase ini dapat berlangsung 2-4 jam. Setelah itu, bunga mekar akan menguncup. Bunga yang sama akan mekar kembali pada hari kedua yang berfungsi sebagai bunga jantan. Pada mekar kedua, kepala sari akan melepaskan serbuk sari. Setelah mekar kedua, bunga akan kembali menguncup hingga menjadi putik atau bunga gugur. Bunga alpukat juga memiliki perilaku yang unik karena waktu berfungsinya bunga betina dan bunga jantan yang berbeda antar varietas. Dikenal 2 tipe pembungaan pada alpukat, yaitu tipe A dan tipe B. Tipe A, bunga pertama atau sebagai bunga betina terjadi pada pagi hari dan mekar kedua sebagai bunga jantan terjadi pada sore hari pada hari berikutnya. Pada tipe B, bunga mekar pertama sebagai bunga betina terjadi pada sore hari dan mekar kedua sebagai bunga jantan terjadi pada pagi hari pada hari berikutnya. Dan selanjutnya adalah bagian-bagian dari bunga. Nomor 1 yaitu kuncup bunga. Nomor 2, bunga mekar tahap pertama atau bunga betina. Nomor 3, bunga menguncup setelah mekar tahap pertama. Nomor 4 adalah bunga mekar tahap kedua jantan. Nomor 5, bunga menguncup setelah mekar tahap kedua. Ini adalah buah alpukat. Buah alpukat ini tergolong sebagai buah buni. Bentuknya bulat telur hingga panjang 5-20 cm. Buah ini berwarna hijau kekuningan seperti ini. Hijau kekuningan, tergantung kematangannya. Dan jika matang, biasanya alpukat ini berwarna ungu kecoklatan. Dan terdapat bintik-bintik ungu pada kulitnya, seperti ini. Terdapat bintik-bintik. Ketika daging alpukat sudah masak, tekstur buahnya lunak dan warnanya hijau kekuningan. Ini adalah alpukat yang sudah masak. Tekstur buahnya lunak ya. Dan warnanya hijau kekuningan. Sementara itu, ketebalan dagingnya juga tergantung dari varietas buah alpukat itu sendiri. Pada bagian tengah buah alpukat terdapat biji tunggal yang berukuran besar. Berat alpukat biasanya berkisar antara 200 hingga 400 gram. Namun, pada beberapa jenis alpukat ada yang beratnya mencapai 600 hingga 700 gram. Pada bagian buah alpukat ini terdapat kulit yang terletak pada bagian luar dan bagian dalam ini adalah daging alpukat dan yang besar ini adalah bijinya. Selanjutnya adalah biji. Biji alpukat terdapat di tengah buah.
dengan kulit biji berwarna putih, berfungsi sebagai pembatas antara daging dan biji. Biji alpukat berbentuk bulat telur dan berdiameter 2,5 sampai 5 cm. Keping biji berwarna putih kemerahan. Berdasarkan perkembangannya, biji alpukat ini termasuk ke dalam tipe hipogeel, yakni perkembangan kotiledon yang tetap berada dalam tanah. Biji alpukat banyak diambil minyaknya untuk kosmetik atau untuk pengobatan. Sementara itu, bagi tumbuhan alpukat, biji berfungsi sebagai alat untuk memperbanyak diri. Tumbuhan ini bisa ditanam di daerah tropis maupun subtropis dengan curah hujan yang tinggi. Sementara, suhu optimal buah alpukat bisa tumbuh yakni pada 12,8 sampai 18,3 derajat Celcius. Pengobatan non-farmakologis untuk masalah hipertensi bisa menggunakan daun alpukat yang dibuat simplicia. Manfaat alpukat simplicia yang mudah dan bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Daun alpukat merupakan salah satu ramuan herbal yang memiliki sifat antihipertensi dan memiliki rasa pahit. Salah satu cara kerja daun alpukat adalah dengan mengeluarkan sejumlah cairan dan elektrolit dan zat yang bersifat racun. Dengan berkurangnya jumlah air dan garam di dalam tubuh, pembuluh darah akan kendur, sehingga tekanan darah perlahan turun. Simplicia alpukat adalah daun alpukat yang sudah dikeringkan.